Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil analisis USG dan juga teori Fishbone mengenai isu buruknya citra masyarakat terhadap kebersihan makanan dan outlet gacoan. Sebelum kita mulai pembahasan lebih dalam lagi, kita akan perkenalan terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Marsala Zailanti Ramadan. Selanjutnya ada teman saya. Saya Kaira Selandra Kusuma. Saya Mela Agustia. Saya Jian Sazabila Winata. Saya Muhammad Zikri Haritza. Sebelum itu, saya akan menjelaskan mengenai perusahaan mie gacoan terlebih dahulu. Mie gacoan adalah restoran waralaba yang menyajikan mie goreng pedas dan berbagai macam cemilan lainnya. Mie gacoan didirikan pada tahun 2016 di Kota Malang oleh Anton Kurniawan. Nah, sebenarnya isu SOP kebersihan di gacoan ini sudah menjadi isu yang selalu naik di tiap tahunnya. Beberapa orang juga sudah ada yang aware mengenai isu dan juga udah ada beberapa orang yang berhenti untuk makan mie gacoan ini. Bahkan di platform platform X banyak customer yang membagikan pengalaman buruknya ketika makan di mie gacoan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai analisis USG yang akan dibacakan oleh Oboy dan juga Mela. Yang pertama, bagian urgensi akan dijelaskan oleh Oboy. Oke, baik. Terima kasih Mas Stella atas waktunya. Yang pertama ini kita akan membahas tentang dari urgensinya ya. Kenapa? Karena kenapa dari total hasil semuanya adalah yang paling besar itu nih analisis yang nilai B, buruknya citra masyarakat terhadap kebersihan makanan dan outlet gacoan. Nah, kenapa urgensinya bisa mendapatkan nilai 4? Nah, karena satu yaitu karena isu terkait kebersihan ini dapat dengan cepat menyebar melalui media sosial dan bisa memperburuk citra merek si gacoa nih dan juga menurunkan minat konsumen juga. Jadi kayak ulasan-ulasan negatif kayak yang di foto ataupun video bisa berdampak jangka panjang gitu terhadap kepercayaan calon pelanggan gitu. Jadi SOP kebersihan ini eh, kalau buruk itu bisa meningkatkan resiko masalah kesehatan seperti infeksi, keracunan makanan, atau gangguan pencernaan. Nah, terlebih lagi kalau ada kasus yang bisa mengakibatkan si konsumen ini mengalami gangguan kesehatan akibat dari makan mie gacoan, nah potensi tuntutan itu atau hukum dari pihak berwenang tuh bisa terjadi gitu. Nah, dan juga gacoan ini jadi menjadi buruk juga nih namanya karena em, telah melanggar SOP kebersihan gitu teman-teman. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mela. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagian yang seriousness. Kenapa nilainya 5? Karena isu terkait SOP kebersihan toko dan makanan ini dapat menjadi ancaman yang cukup serius bagi image perusahaan, terutama dengan adanya sosial media sebagai media penyebaran yang sangat cepat, memudahkan konsumen memberikan ulasan buruk dan membuat citra produk menjadi jelek di mata calon-calon konsumennya. Selain itu, dengan kurang kurang bersihnya alat, bahan, serta makanan ini memiliki resiko ke konsumen mengalami masalah kesehatan, misalnya keracunan makanan. Oleh karena itu, isu SOP ini termasuk ke dalam isu yang penting dan serius karena berdampak langsung pada citra produk dan perusahaan serta keamanan konsumen. Selanjutnya akan dilanjutkan lagi sama Zikri. Nah, oke, selanjutnya itu yang terakhir nih, yaitu tentang growth. Nah, ini juga dapat nilai terbesar nih 5 nih. Karena isu SOP kebersihan ini berpotensi menjadi isu besar jika tidak diatasi dengan baik dan benar. Nah, misalkan kayak balik lagi nih ke urgensinya, kayak konsumen ngasih ulasan atau bukti, ada foto dan videonya, itu tuh bisa
kalau mereka terus-terusan kayak gitu nih, misalkan nggak cuma satu konsumen, ada dua, ada lima, 10 dan seterusnya, akan jadi memperburuk si nama si Gacor nih dan udah kayak konsumen ini udah nggak percaya lagi lah sama si Gacuan karena SOP-nya sendiri itu udah buruk gitu. Jadi kan yang paling pertama orang cari pun kayak kebersihannya gitu, SOP kebersihannya gitu teman-teman. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang analisis fishbone. Akan dimulai dari material. Silahkan kepada Kaila. Oke, terima kasih Marcella. Jadi untuk material sendiri ini ada 2 poin utama, yaitu yang pertama supplier ini enggak memenuhi standar kebersihan yang telah ditentukan. Jadi makanya ini menjadi masalah dari material gacuan tersebut. Lalu yang kedua adalah bahan baku dari outlet mie gacuan ini atau bahan baku dari makanan mie gacuan ini itu kurang higienis. Nah, ini juga disebabkan karena bahan bakunya yang tidak segar dan penyimpanan bahannya juga terbilang cukup kurang bersih. Oke, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya ada machine atau tools yang akan dijelaskan oleh Jihan Salsabila. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Untuk machine atau tool sendiri, ada beberapa faktor. Yang pertama adalah packaging dari gacoan ini masih terbilang tidak higienis karena di beberapa tempat masih menggunakan bahan non-food grade yaitu styrofoam. Lalu yang kedua adalah alat makan yang tidak bersih. Nah, akar permasalahan dari penyebab ini adalah mungkin karena tidak adanya SDM di bagian quality control. Nah, jadi proses quality control ini tidak berjalan dengan semestinya dan mengakibatkan alat makanan yang ada menjadi tidak bersih. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya di sini ada men, yaitu di sini tuh terdapat uh, pelatihan kepada karyawan yang kurang dan juga kelelahan pada karyawan. Nah, kelelahan pada karyawan ini itu karena adanya kekurangan manajemen waktu dari outlet gacoannya ini. Dan juga karena kurangnya manajemen waktu, ini yang menyebabkan overtime gitu. Karena kan yang kita tahu outlet gacoan itu tuh ramai dan juga pengunjungnya tuh gak ada hentinya, apalagi ada yang buka 24 jam gitu kan. Jadi ini menyebabkan overtime kepada karyawan si migacoannya ini. Nah, selanjutnya itu ada beban kerja terlalu banyak. Nah, karena adanya overtime ini, beban kerja yang dimiliki oleh karyawan migacoannya ini tuh terlalu banyak, yang menyebabkan karyawan ini akhirnya kelelahan, seperti itu. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Mela mengenai metode. Silahkan Mela. Oke, terima kasih moderator. Nah, selanjutnya ini ada metode atau metode. Ini terdapat SOP di migacoannya, tetapi SOP ini kurang adanya detail dalam pembuatannya. Jadi, perlu adanya perhatian dalam pembuatannya. Jadi, perlu ada perhatian dan kontrol sendiri untuk SOP-nya ini. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh moderator. Oke, baik. Uh, dari kasus masalah yang sudah kita sebutkan tadi, mulai dari material, mulai dari mesin atau toolsnya, dari man-nya, dari metodenya, ini tuh menyebabkan terjadinya buruknya citra masyarakat terhadap kebersihan di outlet dan makanan dari mie gacoan itu sendiri. Mungkin itu aja yang bisa kelompok 7 sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.